Alhamdulillah qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mafsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan yang berkah dan penuh dengan fadilah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita kembali mengajak diri kita masing-masing agar dapat meningkatkan nilai-nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kita tunaikan perintah-perintah Allah dan kita cegah, kita jaga diri kita daripada larangan-larangan Allah. Semoga setiap perintah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua dan telah kita tunaikan semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga boleh jadi ada kekurangan di dalamnya Allah taala tutupi dan Allah taala ampuni. Dan boleh jadi ada larangan-larangan Allah yang terlampau dan terlanjur kita perbuat dan kita lakukan. Semoga dengan berkah kehadiran kita menunaikan kewajiban salat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah Subhanahu wa taala hapus dan kita semua dikaruniai oleh Allah taala taubatan nasuha, diberi kekuatan istiqamah dalam taat dan takwa sehingga sampai akhir hayat kita dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah. Sementara berkhutbah ada salah seorang yang bisa dibilang dari pedalaman Badui yang boleh jadi kurang memiliki ilmu dan pengetahuan, sehingga sementara Nabi berkhutbah orang tadi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini hadis perlu untuk kita ulang-ulang, baik ulang-ulang disampaikan ataupun ulang-ulang kita dengar. Karena hadis ini sangat penting dan merupakan kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Di mana orang tadi menanyakan kepada Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat. Nabi mendengar pertanyaan itu.
Namun Nabi tidak langsung menjawab. Begitu selesai khutbah dan segala kaitannya, Nabi bertanya, mana orang tadi yang menanyakan tentang hari kiamat? Maka orang tadi mengangkat tangan dan menjawab, saya wahai Rasul. Nabi SAW menyampaikan kepada orang itu, Mada a'adatta laha? Sa'alta 'anis sa'ah, Mada a'adatta laha? Kamu bertanya tentang hari kiamat, persiapan apa yang telah engkau lakukan ketika datangnya hari kiamat? Maka orang tadi menjawab di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, ma'a'adatu laha, wahai Rasulullah, saya tidak persiapkan ketika datangnya hari kiamat dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa sunnah. Banyaknya sholat yang dimaksud sholat sunnah, banyaknya puasa sunnah. Aku merasa masih banyak kurang amalan-amalan yang telah aku lakukan. Namun wahai Nabi, ketahuilah bahwasanya dalam hatiku benar-benar tulus dan ikhlas aku mencintai Allah dan aku mencintai engkau wahai Rasulullah. Maka jawaban daripada orang itu menjadikan kabar gembira bagi setiap orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, "Idzan anta ma'aman ahbabta." Kalau memang demikian, maka engkau kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang engkau cintai. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, langsung beliau merasakan kegembiraan dan kesenangannya sambil beliau mengatakan, belum pernah semenjak aku masuk Islam gembira dan senang seperti saat ini ketika aku mendengar jawaban Nabi bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka saksikanlah bahwasanya aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidina Abu Bakar dan mencintai Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, riwayat tadi perlu mendapatkan perhatian, karena tentunya setiap kita itu memiliki rasa cinta. Dan kalau kita perhatikan dalam riwayat itu, ketika seseorang dia tepat di dalam menyalurkan dan mengungkapkan rasa cintanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tetapi kalau sampai dia salah di dalam mengungkapkan rasa cintanya, mencintai orang yang tidak patut untuk dicintai, membanggakan orang yang tidak patut untuk dibanggakan, meneladani orang yang tidak patut dijadikan teladan, bahkan dia hatinya dan pikirannya, pola hidupnya mengikuti orang yang tidak pantas untuk diikuti, maka itu merupakan bencana, merupakan kecelakaan dan merupakan penyesalan yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin, dalam mengungkapkan rasa cinta, jadikanlah cinta kita setelah kita merasakan iman dan cinta kepada Allah, jadikanlah tiada yang lain melainkan dalam hati dan pikiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau kita mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad, pasti hal itu akan menjadikan kita beruntung dan selamat. Tidak diragukan bagaimana rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dan tidak diragukan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Bahkan bukan cuma cinta Nabi, Nabi merindukan, menantikan pertemuan kita dengan beliau. Luar biasa sekali. Mana ada orang
ketika sementara menghadapi sakaratul maut, menjelang saat-saat wafat, yang diingat adalah umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum beliau wafat, yang beliau sebut-sebut kita umatnya, ummati, ummati. Begitu pula ketika nanti, ketika di padang mahsyar, orang-orang pada sibuk lari, satu dengan yang lain menghindar, tapi Nabi Muhammad SAW beliau mencari umatnya. Bahkan di saat itu disebutkan orang meminta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Saleh, kepada Nabi Musa, kepada para nabi. Mereka tidak berhasil mendapatkan syafaat. Semuanya mengatakan la amlikul yawma illa nafsi. Pada hari ini aku tidak berkuasa kecuali aku menguasai diriku sendiri. Idhab ila ghairi, pergilah kepada selainku. Nafsi, nafsi. Masing-masing kita mengurus dirinya sendiri. Begitu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sama dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad langsung menjawab, ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ma'asyiral muslimin, Nabi Adam dan para nabi saja tidak berkuasa untuk memberikan syafaat, apalagi kalau sampai kita salah mencintai seseorang. Pemain bola kita idolakan habis-habisan, cinta kita, bangga kita luar biasa, bahkan kita siap berkorban untuk pemain bola yang kita idolakan. Ketika pemain bola yang kita idolakan main jam 1 malam, kita siap bangun jam 1 malam. Jam 2 malam kita bangun jam 2 malam. Jam 3 malam kita bangun jam 3 malam. Padahal saat-saat itu merupakan nikmat untuk kita tidur, bahkan saat yang mulia untuk kita ibadah. Tapi kita siap korbankan untuk mengikuti dan menonton permainan yang dilakukan oleh pemain yang kita idolakan. Bahkan tidak sampai di situ, jadwal pertandingan pemain bola kita kuasai, kita siapkan di dompet kita siapkan di saku kita siapkan di HP kita kuasai betul jadwal permainan bola. Dari begitu cintanya, dari begitu idolanya, dari begitu terkait hati dan pikirannya kepada pemain bola, sampai jadwal pertandingannya pun di luar kepala dia kuasai. Ya ma'asyiral muslimin, apakah besok Nabi Adam saja tidak sanggup dengan para nabi untuk memberikan syafaat? Apakah pemain bola yang kita idolakan besok akan memberikan bantuan dan syafaat kepada kita? Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita ma'asyiral muslimin. Maka marilah, selagi kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau, dan selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiyah, mari kita jaga dan kita arahkan cinta kita, cinta keluarga kita, cinta anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah Nabi Muhammad dalam hati dan pikiran mereka, maka pola hidup mereka akan mudah mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka salatnya pun mereka akan memikirkan bagaimana Nabi Muhammad kalau salat, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjamaah di masjid, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat, ketika akan makan dan minum yang sehari-hari aktivitas kita sehari-hari. Ketika dia akan makan dan minum, dia akan memikirkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika makan dan minum. Sehingga tidak akan lagi kita lihat orang yang makan dan minum sambil berdiri menggunakan tangan kiri. Kenapa? Sudah mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad di dalam tata cara makan dan minum, di mana beliau mengajarkan makan dan minum lakukanlah dengan duduk dan menggunakan tangan kanan.
Kemudian contoh-contoh yang lain yang begitu banyak dalam pergaulan. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari begitu mudah. Kenapa? Kita bergaul terbatas. Boleh jadi kita bergaul hanya orang-orang yang baik dengan kita. Tapi Nabi Muhammad, pergaulan beliau, perlakuan yang beliau tunjukkan dan beliau lakukan bukan hanya sekedar kepada orang-orang yang baik kepada beliau, namun kepada orang yang tidak baik, musuh dan anti sekalipun, beliau bisa memperlakukan semuanya dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidaklah beliau berucap dan tidaklah beliau berbuat kecuali semuanya ma'ruf, semuanya baik. Ini yang perlu menjadikan pemicu dalam kita mengisi kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi bukti bagi kita bahwasanya kita memiliki rasa cinta kepada Nabi dan kita meneladani daripada tuntunan dan ajaran beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada ahlul bait, kecintaan kepada sahabat, kecintaan kepada aulia, kecintaan kepada para ulama, dan kecintaan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik, dengan harapan semoga kita semua besok dikumpulkan oleh Allah bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar, alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullah wa ahsinu yarhamkumullah, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Faqala tabaraka wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين، خصوصا سلم إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي جميع الأرض. اللهم احفظ مكة والمدينة واحفظ هذه البلدة الإندونيسية واحفظ جميع بلدان المسلمين عامة. ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته وحب أصحابه وحب أنصاره وحب أوليائك يا الله وحب علمائك وحب جميع الصالحين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.